Bupati Inhil Herman membuka secara resmi musrembang rancangan RKPD Kabupaten Inhil tahun 2026. Bupati Indragiri Hilir Herman secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 berlangsung di Aula Bapeda Inhil pada Senin 24 Maret 2025 pagi. Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga forum konsultasi publik dan forum lintas perangkat daerah. Berbagai usulan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPDRI menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Inhil tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Herman tekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan. Dirinya pun menyoroti peran perusahaan yang ada di wilayah Indragiri Hilir dan menegaskan pentingnya keterbukaan serta kejujuran perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak. Nah, itu IUP-nya keluarkan 266 hektar, tapi kondisi di lapangan sudah sampai 1000 hektar. Nah, jadi kawan-kawan dari Bapeda mungkin perlu ditinjau di lapangan. Kalau kita kondisikan kebun, luas kebun di sini, mungkin PBB-nya banyak pendapatan kita. Tapi yang terlapor berapa? Yang tak terlapor juga berapa? Mungkin lebih banyak yang tak terlapor yang melapor. Nah, ini kan kita harap keterbukaan. Kalau masih mau operasi di ini, tolonglah. Kita tidak perlu membatasi ruang gerak pengusaha-pengusaha di sini. Tapi sedikit kita berharap juga jujur, terutama kewajiban membayar pajak. Karena berdasarkan PAD kita harinya rasanya berat. Jangan lupa PAD, termasuk juga dana yang dari pusat, dana DAK, tugas bantuan dan sebagainya. Dan kondisi hari ini, kurang lebih PU-nya mungkin tak sampai 200 saatnya. Sementara jalan yang mau ditempuh itu sekian 61, maksudnya 59% dari total jalan 1.200 km, coba bayangkan. Dan itu 56% rusak berat. Ditambah lagi kondisi hari ini pada banjir. Ini kan cukup memprihatinkan. Jadi kita berharap selain juga meningkatkan dari PAD sendiri, terutama kita menjual dana CSA. Saya inginnya CSA ini sedikit ada keterbukaan terutama oleh perusahaan. Jadi kalau bisa dana CSA itu kita masukkan di APBD. Bantuan di atas 3 sifatnya tidak mengikat. Nah itu kita kembalikan di mana wilayah dia kerja masing-masing. Contoh, kalau Samu bantu kita buat baleho di kantor di Guntung itu. Bantuan Samu berapa? Bangun jalan berapa? Kita ingin ini transparan. Karena kalau tidak seperti ini, ya, karena kemarin pimpinan dari BWS sendiri akan terpikir perusahaan banyak rupanya di Inhil. Nah kalau ini didiamkan seolah mungkin orang-orang tertentu aja dapat CSR. Kita ini jangan seolah nanti pemerintah jadi kami minta perusahaan banyak bergerak. Sementara pemerintah dana CSR tak pernah masuk ke pemerintah. Musrembang RKPD ini turut dihadiri Wakil Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, penjabat Sekda, Kepala Bapeda Inhil, Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Indragiri Hilir, serta Kepala Bapeda Provinsi Riau yang bergabung secara virtual. Selain itu, turut hadir juga Kepala Bapeda dari beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Tebo dari Provinsi Jambi. Radi Pradika dan Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.